Om Swastiastu, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ketut di channel Dokterku dari Bali. Terima kasih kepada Anda yang telah menyimak video-video saya dan terima kasih yang sudah mensubscribe. Semoga memberikan manfaat untuk sehat yang lebih baik. Nah, kali ini akan saya sampaikan video yang ke-19 yang akan membahas tentang BPJS, tentang asuransi kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah yang namanya BPJS. Apa singkatan BPJS, sahabatku? BPJS singkatannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu BPJS. Nah, ini yang saya bicarakan sekarang adalah BPJS Kesehatan. Berarti kita berhubungan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Apa manfaatnya BPJS? Luar biasa. Punya manfaat yang luar biasa. Punya manfaat yang mulia. Kita bergotong royong di dalam menjamin kesehatan kita, membiayai kesehatan kita bila kita sakit. Bergotong royong. Karena anggotanya kan bisa jutaan. Yang sakit akan dibantu dengan iuran yang diberikan oleh yang sehat. Kalau yang sehat tidak pernah sakit, syukur. Tidak pernah menggunakan syukur, tapi tetap ikhlas untuk membayar iuran dengan harapan iuran yang kita keluarkan ini untuk yang sakit. Kita bergotong royong, saling tolong-menolong di dalam membiayai kesehatan kita dikala sakit. Itulah makna daripada asuransi kesehatan. Secara umum, khususnya adalah BPJS Kesehatan. Jangan sampai salah, sahabatku. Saya sudah terus bayar aja, tidak pernah make, rugi saya. Itu salah. Jangan berprinsip mindset seperti itu. Syukuri Anda tidak sakit. Anda bisa bantu orang lain yang sakit dengan uang yang Anda keluarkan setiap bulannya untuk iuran BPJS. Tapi dikala suatu saat Anda sakit dengan biaya yang besar, di sana baru Anda akan menyadari, Anda akan tertolong oleh asuransi kesehatan yang namanya BPJS. Ada yang baru bayar 2 kali, 3 kali. Kalau 2 kali, 3 kali, kalau misalnya kelas 3, 35.000 kali 3, 105.000. Ternyata sakit, operasi besar, biayanya 30 juta. Baru bayar 105.000, ditanggung 30 juta oleh BPJS. Apakah Anda tidak bersyukur? Belum saya bicarakan yang operasi jantung, ratusan juta. Saya punya teman yang baru ikut BPJS beberapa bulan, ternyata operasi jantung, ratusan juta ditolong. Gratis dengan operasi jantung yang dibiayai oleh BPJS. Situ manfaatnya, sahabatku. Ya. Jadi muncullah kesadaran sekarang, terutama yang mampu ya, untuk ikut BPJS dengan ikhlas, membayar dengan ikhlas. Masalah kalau tidak kita pergunakan, membayar dengan ikhlas, tidak kita pergunakan, kita syukuri, karena kita sehat. Nah, makanya asuransi itu kan menjaga-jaga. Dikala suatu saat kita sakit dan perlu biaya besar, kita tidak punya uang yang banyak seperti itu. Beda dengan orang yang kaya, mungkin tidak perlu dia ikut BPJS.
Karena uangnya ada banyak, orang kaya, silakan. Bagi yang orang kebanyakan, BPJS adalah solusi Anda untuk menjaga kesehatan Anda bila Anda sakit. Tak usah banyak pikir, ikuti program pemerintah, selesai. Kalau Anda tidak mampu, ada solusi. Pemerintah sudah memberikan solusi yang terbaik untuk Anda. Supaya rakyatnya semua terlindungi di kala sakit. Hanya Anda yang memang kurang paham. Pasif. Tidak aktif mencari informasi. Akhirnya menyalahkan pemerintah. Ya. Aktiflah jadi warga negara. Ya, aktif. Mulai cerdas, aktif. Sebagai warga negara. Jadi pemerintah sudah menyediakan suatu sistem untuk membantu orang yang tidak mampu. Tapi Anda yang kurang aktif. Ya, Anda tidak tahu menahu tentang diri Anda. Masa bodoh dengan diri Anda. Begitu sakit, bingung. Nah, nanti akan saya sampaikan apa yang Anda harus lakukan. Sahabatku, untuk pembiayaan asuransi BPJS Kesehatan, ada dua hal. Yang pertama, dibiayai oleh pemerintah, yang disebut dengan PBI. PBI itu singkatan dari Penerima Bantuan Iuran. Ini dikategorikan bagi masyarakat Indonesia yang kurang mampu, banyak maaf, yang dikatakan miskin. Dia tidak bisa membayar secara mandiri, dibantulah oleh pemerintah sejumlah Rp42.000 per bulan untuk kelas 3. Yang kedua, pembayarannya secara mandiri oleh orang bersangkutan. Sekarang yang saya bahas hanya dua. Yang PBI, penerima bantuan iuran, golongan orang yang tidak mampu, dan iuran mandiri oleh mereka yang bukan pekerja. Dua ini fokus. Nah, iurannya berapa? Nah, tentu yang PBI yang kurang mampu ini sudah dibayar oleh pemerintah, tidak usah pikirin. Anda tinggal, kalau sakit, Anda akan sudah ditanggung oleh pemerintah. Untuk yang bukan pekerja atau pekerja bukan menerima upah, itu iurannya kelas 1 Rp150.000 per bulan. Kelas 2-nya Rp100.000, kelas 3-nya Rp35.000 per bulan. Di mana sebenarnya kelas 3 itu Rp42.000. Disubsidi oleh pemerintah Rp7.000, sehingga cukup membayar Rp35.000. Itu untuk mandiri, untuk kelas 3. Kelas 1 Rp150.000, kelas 2 Rp100.000, kelas 3 Rp35.000, di mana disubsidi oleh pemerintah Rp7.000. Seharusnya Rp42.000. Paham ya? Sekarang setelah saya jelaskan seperti itu, apa yang Anda harus lakukan bagi Anda yang belum merasa memiliki kartu BPJS? Tidak tahu apakah saya sudah terdaftar belum? Baik PBI maupun yang mandiri. Pastikan Anda memiliki kartu BPJS. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai anggota BPJS. Baik itu termasuk PBI, penerima bantuan iuran, golongan yang kurang mampu, dibayar oleh pemerintah maupun yang mandiri. Pastikan Anda memiliki itu, pastikan Anda sudah terdaftar. Seluruh keluarga Anda. Itu saya sarankan. Itu pentingnya saya sekarang menyampaikan itu untuk ini, misi ini. Supaya Anda betul-betul punya kepastian bahwa semua keluarga Anda itu sudah terdaftar sebagai anggota BPJS. Baik itu PBI maupun yang mandiri. Baik itu yang dibantu oleh pemerintah maupun yang bayar sendiri. Sesuai dengan kemampuan Anda. Pastikan.
supaya Anda betul-betul paham, mengerti, dikala Anda sakit, Anda kemana? Kemana Anda berobat untuk Vaskes tingkat 1, kemana Anda minta rujukan, dan Anda yakin sudah punya perlindungan. Daftarkan diri dulu supaya Anda bisa dilayani. Ya, nah, oleh karena itu, untuk memastikan itu, bagi Anda yang belum punya kartu, seluruh keluarganya belum punya kartu, belum tahu Anda sudah terdaftar belum, baik itu PBI, kalau Mandiri Anda tahu sendiri kan, kalau Mandiri Anda tidak pernah bayar, tidak masuk Mandiri. Yang PBI ini, yang dibayar oleh pemerintah ini, kalau Anda termasuk orang yang merasa tidak mampu untuk bayar Mandiri, Anda bisa ngecek di online dengan menggunakan KTP, nomor NIK, atau Anda langsung ke kantor BPJS di daerah Anda. Tanyakan, apakah keluarga Anda sudah terdaftar? Kalau Anda memang merasa kurang mampu, paling tidak Anda pastikan diri Anda sudah terdaftar sebagai anggota BPJS PBI yang dibayar oleh pemerintah. Pastikan, sehingga Anda tahu di mana vaskes Anda, di mana puskesmas tempat Anda berobat atau minta rujukan di kala sakit. Anda tahu. Dan pastikan semua anggota keluarga Anda sudah terdaftar. Itu yang pertama Anda lakukan. Yang kedua Anda lakukan, bila Anda merasa mampu, tapi Anda tidak punya kartu kan, belum punya kartu. Walaupun Anda sudah terdaftar sebagai bantuan penerima iuran oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah, tapi Anda merasa mampu, supaya nanti Anda bisa naik kelas, supaya Anda bisa dapatkan ruangan yang lebih baik, beda dengan kelas 3 yang tadi, yang diberikan kepada orang yang dibantu pemerintah, itu hanya kelas 3. Dari segi non-medisnya itu berbeda. Dari segi medisnya ya sama, pelayanan medisnya. Yang non-medisnya itu mungkin dapat kamar rawat nginap, di mana orangnya ada 6 orang, ada 8 orang. Itu kelas 3 untuk bantuan pemerintah. Tapi bagi Anda yang kepingin merubah dari bantuan pemerintah, Anda merasa mampu, supaya Anda bisa naik kelas, bisa dapatkan ruangan yang lebih baik di kala sakit, silakan Anda rubah menjadi mandiri. Anda pilih kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Nah, kalau Anda kelas 3, kelas 2, jelas Anda bisa naik kelas nanti kalau mau merawat diri Anda dalam keadaan sakit. Ya, Anda bisa dapat ruangan yang lebih baik, harapan Anda, silakan Anda rubah menjadi BPJS Mandiri. Anda bayar sendiri iurannya, sesuai dengan yang tadi. Tapi kalau Anda merasa termasuk kurang mampu, Anda sudah terdaftar, dibayar oleh pemerintah, biarkan. Anda tahu di mana fasilitas kesehatan yang pertama Anda, supaya Anda tahu nanti berobat kemana, cari rujukan kemana. Itu yang penting Anda lakukan. Anda pasti sudah tahu. Anda sudah terdaftar. Jadi bagaimana kalau Anda belum terdaftar? Sama sekali, semua anggota keluarga Anda belum punya kartu BPJS atau belum terdaftar. Segera daftarkan diri Anda. Minta informasi di kantor BPJS di daerah Anda, bagaimana cara Anda untuk mendapatkan bantuan pemerintah misalnya, kalau Anda tidak mampu, atau Anda mengurus untuk mandiri. Kelas 3 misalnya Anda bisa 35.000 untuk seluruh keluarga, atau kelas 2 100.000 per orang, atau kelas 1 150.000 per orang. Untuk semua keluarga. Tergantung kemampuan Anda. Yang itu harus Anda lakukan. Pastikan Anda pada hari ini terdaftar atau memiliki kartu BPJS. Baik itu terdaftar sebagai bantuan pemerintah maupun secara mandiri. Walaupun itu kelas 3. Kemampuan Anda kelas 3, Anda mampu, ikuti kelas 3. Jangan sampai tidak punya kartu BPJS sama sekali. Nah, itu untuk orang berkebanyakan.
Itu semua saya sampaikan untuk orang yang kebanyakan. Beda dengan orang kaya yang tidak peduli dengan BPJS, ya silakan. Ya, jangan sampai nanti pada saat Anda sakit Anda bingung, tidak punya biaya. Ya, kena 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta. Susah cari uang kan? Anda akan dibantu oleh teman Anda yang telah membayar iuran, yang tidak sakit. Itulah makna asuransi kesehatan bergotong royong di dalam membiayai kesehatan. Maka Anda tidak akan pernah menyesal, Anda bayar terus, tapi Anda tidak sakit. Anda tetap bersyukur, Anda tetap bersyukur. Ya. Jadi itu poin video saya kali ini adalah itu. Saya memastikan Anda sudah terdaftar atau sudah memiliki kartu BPJS. Baik itu dibantu oleh pemerintah maupun mandiri. Kalau orang sudah bekerja di kantor-kantor, baik swasta, pemerintahan, itu sudah pasti otomatis sudah memiliki kartu BPJS kesehatan. Ya, itu harapan saya, sahabatku. Jangan masa bodoh, jangan menyalahkan pemimpin organisasi kita. Misalnya kalau di Bali ada klien, ya. Jadi klien itu hanya membimbing, tapi kita aktif sebagai rakyatnya. Sudah ada online untuk mengetahui, kalau enggak datang langsung ke kantor, ya, ke kantor BPJS Kesehatan di daerah Anda. Ya, mulailah Anda peduli dengan diri Anda. Jadi kalau Anda sakit biar tidak bingung. Ya. Oke. Itu yang utama yang ingin sampaikan dalam video ini. Pesannya seperti itu. Nah, sekarang saya sampaikan secara umum, sahabatku, untuk peserta BPJS. Yang pertama, Anda harus ikuti aturan BPJS yang ditetapkan. Pahami aturan tersebut. Contohnya di mana tempat vaskes Anda tahu, kalau Anda berobat ke sana dulu, ya, vaskes tingkat satunya, fasilitas kesehatan tingkat satunya, misalnya di puskesmas atau di klinik mana, Anda ke situ dulu. Bila perlu rujukan karena klinik atau puskesmas tidak bisa menangani, dikasih rujukan, itu prosedur. Tapi kalau gawat darurat, apa gawat daruratnya itu? Bisa langsung ke rumah sakit, mungkin tanpa rujukan, itu semua ada aturannya, ikuti saja. Suruh cari rujukan, Anda emosi. Kok menjelimet gini ya BPJS ya? Kok ruwet ya? Jangan berpikir seperti itu. Jangan emosi. Ya, sabar. Tanya. Mungkin Anda belum paham sebelumnya. Akhirnya Anda dengan kasus yang Anda alami, Anda akan paham. Ikuti saja. Karena kalau Anda emosi, Anda langsung keluar dari pelayanan BPJS pada saat itu, Anda mengeluarkan biaya di luar puluhan juta, kan kasihan. Coba Anda ikuti, Anda akan bebas. Kalau disuruh cari rujukan. Kalau disuruh misalnya menunggu dulu, coba sabar menunggu. Anda berobat ke klinik ternyata penuh pada hari itu, Anda booking untuk besok atau lusa baru Anda bisa, coba sabar. Kalau Anda tidak sabar, Anda langsung keluar dari pelayanan BPJS, Anda pasti akan bayar. Walaupun lewat jalan bisa Anda habis 1 juta, ya periksa lab ini, lab itu, bahkan bisa lebih. Coba Anda sabar. Kalau penuh klinik pada hari ini, ya mungkin besoknya kita booking lagi untuk besoknya. Sebab ada namanya BPJS melayani banyak orang, ya, untuk dokter A misalnya penuh pada hari ini. Anda ingin ketemu dia, ya ketemu besok atau lusa. Ya, sabar itu. Ya, ada sistem booking kadang-kadang di rumah sakit yang bagus manajemennya itu bisa di booking. Ya, mudah-mudahan kalau emang gawat darurat Anda bisa langsung ke UGD di rumah sakit manapun. Kalau benar-benar masuk gawat darurat baru Anda dilayani secara penuh, gratis. Tapi kalau Anda merasa diri Anda gawat darurat, tapi medis tidak mengatakan itu, ya Anda harus menerima. Ya, karena ada aturannya. Atau misalnya kamarnya penuh, Anda disuruh nunggu dulu.
sabar, coba menunggu. Siapa tahu sebentar kamarnya ada yang kosong. Yang penting kita diberikan solusi. Nah, kalau langsung kita malas, terlalu banyak ribet, ya. Kamar penuh, ya langsung keluar dari pelayanan itu, saya pakai umum aja. Malas ya, saya pakai umum aja. Anda bayar puluhan juta. Ya, kalau Anda punya uang, nggak apa-apa. Ya. Jadi itulah salah satu trik untuk peserta BPJS supaya betul-betul sabar memenuhi, betul-betul sabar dan mengikuti aturan yang berlaku yang diterapkan oleh BPJS. Ya, semoga pemerintah ke depannya bisa menyiapkan pelayanan yang lebih banyak dan juga berupaya untuk pencegahan yang lebih banyak sehingga tidak banyak yang sakit. Sehingga kalau ada yang sakit segera bisa dibantu, tidak menunggu lama, operasi tidak menunggu lama. Itu karena pusat pelayanan yang kurang. Itu kewajiban pemerintah untuk membuat rumah sakit yang baru dan sebagainya. Sehingga peserta BPJS begitu memang harus operasi besok, ya operasi besok. Tidak 1 bulan lagi menunggu. Ya, itu juga menyebabkan orang itu tidak tahan sehingga harus keluar dari pelayanan BPJS. Saya juga maklumi ada yang seperti itu. Nah, disinilah peran pemerintah kepada rakyatnya. Ikuti video-video saya untuk mencegah penyakit. Jangan sampai muncul penyakit pada diri Anda. Ya, semoga Anda tidak akan pernah menggunakan BPJS. Ya. Anda tidak pernah berurusan dengan rumah sakit. Karena Anda bisa merawat diri Anda, mencegah diri Anda supaya tidak sakit. Itu yang terpenting, sahabatku. Pergunakanlah ilmu medis dan alternatif untuk mencegah penyakit, untuk merawat diri Anda. Nanti akan saya sampaikan, tunggu materi tersebut di video saya berikutnya. Demikian saya sampaikan masalah asuransi kesehatan atau BPJS. Merupakan asuransi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengayomi rakyatnya. Dan saya nilai ini sangat penting saya sampaikan, karena banyak masyarakat yang tidak tahu dirinya terdaftar belum sebagai peserta BPJS, khususnya yang tidak mampu. Demikianlah sahabatku, saya ingin sampaikan informasi yang penting. Apakah dia sudah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah untuk BPJS? Karena rata-rata sudah terdaftar, sahabatku. Sudah terdaftar. Saya aja, anak saya terdaftar. Ibu saya terdaftar tanpa saya mendaftarkannya. Otomatis. Namun ya karena saya kepingin di kala sakit nanti dapat ruangan yang lebih baik, saya rubah menjadi mandiri. Tapi misalnya kalau kita tidak mampu, pertahankan aja. Tetap menerima bantuan iuran dari pemerintah. Itulah poin keinginan saya untuk memberitahukan kepada sahabatku, masyarakat kebanyakan, yang saya tahu persis punya masalah seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Om Santi, Santi, Santi Om.